dibawakan oleh Bapak Musafir selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Nah, pertama-tama saya sebagai moderator, nama saya Jioms Armin dari Para Hikmah. Dan tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman, kita akan menyaksikan dan mendengarkan sajian materi dari The Master Trainer of AI Learning Center, Pak Musafir MH. Ya, kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Silakan, Sir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali saya bisa menyapa rekan-rekan sekalian Dan Namira. dan saya yakin bahwa Masuk udah tulis nama Namira. yang ada di sini itu tidak dari satu latar belakang, ada banyak di kampus dan berbagai latar belakang, jurusan dan lain. Dan saya sangat mengapresiasi langkah-langkah dari rekan-rekan untuk mau mencoba mencari potensi, mencari ilmu baru, mencari pengetahuan baru untuk sebagai bekal di dunia kerja khusus. Sebelumnya saya akan share screen materi kita. Nanti pada saat pembelajaran sangat santai ya, jadi boleh sambil ngopi, yang belum sarapan, yang belum makan nasi kuning boleh silakan makan nasi kuningnya ya, sambil santai saja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ketik ya, seperti itu. Baik, sengaja saya ambil tema pada pagi hari ini untuk memacu lebih awal, mengetahui lebih awal sebelum kita belajar lebih jauh terkait dengan berbagai macam ilmu yang akan bagikan terutama di grup ini. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Pak Desi ya, trainer kita, bila bergabung juga, dan teman-teman sekalian yang khususnya. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan sedikit saja ya, jadi nanti yang banyak kita lakukan di sini adalah tanya jawab, tukar pendapat, kemudian bisa dikatakan sharing ya, terkait dengan pengalaman hidup ataupun terkait dengan apa sebenarnya yang menjadi potensi di dalam diri kita sendiri. Tidak perlu saya perkenalkan diri terlalu jauh ya, jadi kemarin saya sudah mengirimkan CV singkat untuk sebagai pengetahuan awal mengenal siapa sih sebenarnya nanti yang akan menemani kita selain saya. Jadi ada tadi Mbak Desi, nanti juga rekan-rekan yang ingin berbagi ilmu di sini boleh ya. Jadi kalau memang ingin atau memiliki sesuatu yang ingin dibagikan, boleh kita siapkan waktunya, kemudian kita bisa bagi ke Zoom ini seperti itu. Jadi saya dan Mbak Desi nanti silakan tema kita pada pagi hari ini yaitu potential drive atau yang biasa kita sebut dengan bagaimana kita menggali potensi, menggerakkan potensi kita khususnya yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan secara luas potensi masyarakat, potensi negara, potensi, tapi kita mulai dulu dari potensi diri kita. Kemudian saya kerucutkan kembali menggali potensi dan memotivasi kita. Baik. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu ya. Jadi ini banyak terminologi, banyak definisi yang ada. Jadi kan bisa mencarinya dari sumber, namun saya paparkan cuma sebagian saja. Potensi diri itu kemampuan maupun kekuatan pada diri yang dapat dilakukan dan dikembangkan menjadi lebih baik, tentu dengan sarana dan prasarana yang tepat. Kemudian yang kedua terkait
dengan potensi ini adalah suatu energi ataupun kekuatan yang masih belum optimal. Terkait dengan motivasi, kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan mencapai tujuan. Nah, ini titik poinnya dalam hal motivasi adalah kekuatan itu sendiri. Kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Apapun itu, sebesar apapun itu motivasi kita, itu adalah motivasi. Kemudian yang dikatakan oleh Salamadian, motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri. Nah, cita-cita dan tujuan tertentu. Tentu dengan adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai itu. Sebelum saya lanjut, ini karena saya belum memberikan co-host ke yang lain. Boleh mungkin siapa yang mau saya jadikan co-host untuk menerima. Moderator boleh saya jadikan host ya. Sorry, Sir. Kenapa, Sir? Bisa saya jadikan host, nanti melihat siapa yang mau masuk lagi. Oh ya, Sir. Boleh. Baik, sudah ya. Nanti dilihat ya siapa yang masuk. Siap, Sir. Baik. Lanjut ya. Nah, setelah kita melihat atau menyinggung sedikit definisi terkait dengan potensi itu apa, kemudian motivasi itu bagaimana, sekarang kita lihat ya, driver atau penggerak kehidupan dalam mengembangkan potensi kita itu bagaimana, apa yang mengembangkan atau apa yang menggerakkan kita yang mengembangkan potensi, bagaimana ya, memacu, bagaimana caranya mengembangkan potensi dari awalnya seperti apa. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab. Ya, keadaan seseorang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, ada juga yang lebih kecil. Seperti itu. Dan dari tanggung jawab itulah terkadang orang belajar untuk bagaimana menggali potensi diri. Dia diberikan sesuatu tanggung jawab yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Contoh, saya atau siapa ya yang ada di sini, Armin, contoh, ya, diberikan sebuah tanggung jawab, sebuah amanah, contoh, menjadi ketua kelompok di dalam suatu komunitas. Nah, sebab Armin ini belum pernah menjadi seorang ketua atau menjadi seorang kepala kelompok. Nah, dia merasa tanggung jawab. Kemudian dari situlah dia memunculkan atau menggerakkan bagaimana potensi-potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan kelompok tersebut. Jadi terkadang nanti kita memiliki tanggung jawab memiliki sebuah jabatan. Kemudian dengan jabatan itu kita memiliki tanggung jawab dan kemudian mengeluarkan ide-ide cemerlang atau sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kita tidak terpikirkan. Kemudian yang kedua adalah rasa bersalah. Nah, kok rasa bersalah ada di sini? Terkadang juga ya, ketika contoh kita sudah dimarahi oleh atasan, ya ini yang paling sering ya, dimarahi oleh atasan atau berada pada posisi merasa bersalah, itu terkadang ada muncul apa namanya bisikan atau semacam kekuatan dalam diri kita untuk bagaimana mengeluarkan potensi yang kita miliki kemudian menjadi lebih baik. Kita tidak akan kita merasakan seperti itu. Kita berada di dalam rasa bersalah, kemudian ingin bangkit dari rasa kesalahan tersebut. Bangkit dari rasa kesalahan tersebut untuk menjadi lebih baik. Itu yang penting. Kemudian muncullah potensi-potensi yang ada dalam diri. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah kebencian dan amarah. Nah, ini kembali
kita di dalam memunculkan potensi yang ada di dalam diri kita, terkadang juga ada beberapa orang nanti ketika dia merasa benci atau merasa emosinya lagi naik dengan hal-hal seperti itu, kemudian potensinya bermunculan seperti itu di perasaan ya, lagi naik tensinya yang biasa kita sebutkan tensinya lagi naik atau segala macam. Nah, dari situ ada beberapa orang, beberapa individu itu muncul ya potensi-potensi yang dimiliki, tidak merasa bersalah dan kemudian belajar membuat keputusan. Terkadang bahkan mungkin ya dari beberapa rekan-rekan yang ada di sini belum cukup untuk membuat keputusan yang terutama pada dirinya. Dia belum bisa membuat sebuah konklusi atau kesimpulan ataupun keputusan yang sangat berarti bagi diri. Contoh, dalam hal kecil saja membuat keputusan apa ya, membuat keputusan ingin memilih pergi ke mall atau ingin memilih ke perpustakaan, itu ya hal-hal yang kecil. Kadang kita juga bingung, kedua-duanya penting ya, seperti itu. Nah, kita ingin membuat tugasnya deadline, tapi di sisi lain ada juga kerjaan yang bisa kita tinggalkan. Itu yang paling sering berada dalam kehidupan kita, yang sering tersentuh, yang sering kita alami. Walaupun di skopnya yang lebih besar adalah belajar membuat keputusan berkaitan dengan tanggung jawab tersebut di atas. Ketika kita memiliki sebuah amanah, kemudian kita disuruh untuk tegas bahwa kita harus detik itu, menit itu kita harus membuat keputusan yang sangat urgent, sangat sangat penting bagi usaha tersebut. Itu ya. Jadi kadang mulai dari situlah muncullah potensi-potensi yang ketika saya membuat keputusan seperti ini, potensi saya akan seperti ini. Kadang juga kita harus memang belajar membuat keputusan, membuat komitmen, seperti keputusan dari kecil-kecil, dari kecil atau dari keputusan dampak yang sangat besar buat usaha atau lanjut. Apalagi ya, nah ketakutan. Baik, ternyata ketakutan juga ini, rasa takut juga memunculkan potensi ya, memunculkan sedikit potensi yang kadang dari ketakutan ini memunculkan potensi yang sangat berpengaruh. Salah satu contoh saja, ketika mungkin di sini seseorang pernah mendapatkan atau mengalami yang namanya ketakutan dikejar anjing, contoh. Ini contoh ya, jadi saya ambil contoh yang mungkin paling sering disentuh oleh kita. Takut dikejar anjing atau lagi dikejar anjing. Nah, ini tembok yang mungkin tingginya 2 meter, ketika kita berada dalam kehidupan normal itu tidak mungkin kita lupa. Ketika kita dikejar anjing lagi takut, nah 2 meter, tembok 2 meter itu kita juga bisa bagaimanapun caranya, entah di situ ada kayu atau lompat ke atas atau bagaimana, mencari cara untuk lolos dari kejar anjing. Ini merasa takut seperti ini terkadang yang terjadi dalam diri kita yang kita tidak sadar. Itu mungkin contoh yang paling sering, yang paling ringan. Kita bisa melihat memberikan contoh-contoh yang lain yang lebih luas ya. Kemudian rasa ingin diterima. Nah, ini juga kadang mungkin bahkan mungkin juga sebagai kecil. Rasa ingin diterima ini ketika kita berada di pekerjaan atau di dalam komunitas atau di dalam mahasiswa itu, di dalam himpunan mahasiswa, kita kadang merasa ingin diterima, saya ingin didengarkan, pendapat suaranya ingin diterima. Ketika dalam posisi tersebut, makanya muncullah beberapa potensi-potensi
setelah kita mengevaluasi, ternyata seperti ini saya tidak bisa selalu diterima pendapatnya. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Kemudian selanjutnya perolehan materialisme. Nah, ini juga ya kadang muncul sedikit ya potensi-potensi yang ada dalam diri kita terkait dengan karena diperolehnya materialisme. Mungkin kita lagi banyak-banyaknya pemasukan, lagi memiliki atau saldo yang ada dalam dompet kita itu lagi banyak, contohnya saldonya lagi banyak, kemudian memikirkan sesuatu yang mungkin bisa mengembangkan potensinya. Contoh, tiba-tiba saya mendapatkan hadiah 50 juta. Saya berpikir, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan uang 50 juta. Ketika saya mendapatkan uang 50 juta, dan entah dari manapun itu pemberian atau segala macam, saya mulai berpikir muncul di dalam benak saya bahwa saya dengan uang 50 juta ini saya akan membuat sebuah kedai kopi, atau membuat sebuah usaha laundry, membuat sebuah usaha yang menunjang bagi pendidikan saya, pekerjaan saya dengan uang 50 juta ini ya. Seperti itu ya. Jadi potensi yang sebelumnya belum pernah dipikirkan mulai muncul ketika memperoleh sebuah dana. Mungkin kita itu ya tujuh daripada mungkin dari rekan-rekan nanti bisa menambahkan, boleh, dari apapun itu kita bisa menambahkan, kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, supaya saya tidak terlalu saya harapkan rekan-rekan bisa cerita. Yang pertama ya, bagaimana memacu potensi kita. Ini kita lebih kerucutkan lagi. Potensi kita itu bagaimana kita pacu ya. Memacu potensi yang pertama adalah memulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil. Ini ya, di dalam kepatan itu yang disebut dengan ibda binafsik. Mulailah dari diri Anda sendiri. Kemudian setelah dari diri Anda, bagaimana mulainya? Nah, dari hal-hal yang kecil. Seperti itu. Ini yang penting. Bagaimana kita mengembangkan potensi kalau kita tidak mulai dari diri kita. Selanjutnya, mempertahankan motivasi awal atau dasar dan membuat motivasi yang baru. Jadi terkadang seseorang itu memiliki potensi motivasi yang banyak. Dia lagi menghadapi seperti ini, tentu dengan motivasi yang lama dia harus membuat motivasi yang baru untuk mengejar sesuatu yang baru. Seperti itu, pertahankan motivasi. Jadi motivasi yang awal jangan dibuang, tetap pertahankan. Kemudian buatlah motivasi baru untuk menghadapi dunia kerja yang baru. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah membaca banyak buku terkait hal lain. Tentu ya tidak bisa kita tinggalkan bahwa bagi di dunia mahasiswa ya, ketika kita di dunia mahasiswa tentu harus memperbanyak bacaan buku atau artikel atau apa karya lain yang bisa menunjang potensi kita. Potensinya lagi naik daun untuk membuat sebuah usaha jahitan, membuat desainer atau membuat sebuah usaha baju. Dia harus membaca banyak buku untuk bagaimana melihat desain-desain yang lebih aktual, yang lebih milenial ya bahasanya sekarang. Selanjutnya adalah mempelajari hal baru, ini tentu berkaitan dengan membaca banyak-banyak buku. Apapun itu, seperti contoh ini ya, sangat apresiasi kepada 130 lebih peserta yang ada di dalam grup ini. Tentu ya dengan berbagai macam alasan, pada intinya adalah ingin mencari pelajaran yang baru. Kemudian selanjutnya adalah menerima masukan dan saran. Tentu ketika di dalam mengembangkan potensi kita, apapun potensi yang kita miliki ke depannya, kita harus menerima masukan dan saran. Tentu ini tidak bisa lepas, karena kita kalau ada yang istilahnya itu bisa tuntut untuk legowo ya, itu
bisa menerima masukan, yang bisa menerima masukan. Selanjutnya adalah mempelajari potensi yang ada dalam diri kita. Ya, sudah pasti ya. Apa yang ada di dalam diri kita. Semalam itu saya sudah memancing ya. Mungkin kalau yang tidak melihat, semalam saya kirimkan pesan teks melalui grup ini bahwa silakan rekan-rekan untuk melihat ya, yang belum mengetahui, silakan mempelajari bagaimana apa sih sebenarnya potensi yang ada dalam diri saya, teman-teman miliki seperti itu. Jadi sebentar dalam ini kita berbagi. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan untuk memperhatikan betul-betul di layar teman-teman, karena saya akan mengirimkan beberapa foto contoh ya, contoh atau sebuah gambar foto yang berkaitan atau yang sangat memiliki kaitan atau pengaruh besar terhadap materi kita. Yang pertama, silakan rekan-rekan, mungkin ada yang mengenal, silakan coba bisa langsung open mic, angkat tangan. Ada yang mengenal foto ini? Ada? Jangan di Google ya, jangan di ya, kalau tidak ada atau ada yang mengenal tetangganya atau siapa? Foto yang mana, Sir? Nggak kelihatan. Belum kelihatan ya? Iya, Sir. Masih di PowerPoint, Sir, yang sama. Belum? Ini ya yang kelihatan di layarnya. Masih PowerPoint yang sama, Sir. Yang sama yang mana? Yang potential drive itu yang anunya, Sir, yang pertama itu. Yang sampul PPT tak masih belum pindah-pindah, Sir. Kalau seperti ini. Sekarang apa yang kita lihat? Belum muncul, Sir. Apakah semua seperti itu atau Iya, Sir, seperti itu. Iya, Sir, seperti itu. sekarang stop share ya? Belum, Sir. Wajahnya yang kelihatan. Saya forwardkan tidak kelihatan. Ini saya sudah stop share ini. Apakah masih kelihatan PPT-nya? PPT sudah, Sir. Sudah kelihatan. Cuman fotonya yang belum muncul, Sir. Foto yang kita maksud barusan. Tidak. Ini kan saya lagi stop share ini. Ya, saya share kembali. Sekarang apa yang kelihatan? Masih PPT yang sama. Oke. Kalau yang ini? Masih, Sir. Tidak, ini coba baca apa yang di layar supaya saya bisa. PowerPoint, Sir. Ya, maksudnya apa yang pembahasan yang bagian mana? Potential drive, menggali potensi dan motivasi diri. Itu yang sampulnya, Sir, yang sampulnya Di PPT layar pertama. Slide pertamanya, Sir. Mungkin bisa itu PowerPoint-nya bisa dikirim ke grup. Siapa tahu bisa ini memudahkan. Kalau misalnya
Tidak Ya. bisa di screen di Zoom. Sekarang bagaimana? Masih tetap di PowerPoint halaman pertama. Masih di judul materi. Ini saya stop ya. Sudah kelihatan ya? Sudah tidak ada materi. Saya share ulang. Yang ini kelihatan apa? Masih slide pertama, Sir. Si sama Sir yang tadi. Oke, baik. Saya kirim ya fotonya lewat grup ya. Baik, Sir. Sambil kita- Baik. Sudah saya kirim ya. Mungkin sambil dilihat di WA. Siapa ada yang bisa tebak gambar itu? Sudah kelihatan ya gambarnya ya? Ya, sudah ada di grup. Ya, silakan ya. Jadi ini media kita Zoom dan grup ya. Boleh. Ayo, siapa yang melihat, yang mau menebak? Siapakah Saya, itu? Sir. Ya, Niki silakan. Fujisik. Nih, Kalau siapa? nggak Nih, salah namanya Niki Fujisik kayaknya, Sir, namanya. Kalau nggak Niki. salah. Niki. Yes, Sir. Ya, dia seorang apa? Fujisik. Motivator dunia, Sir. Motivator dunia. Ya, Ya, internasional. ya, internet. Oke, baik ya, betul ya. Jadi ini adalah seorang, namanya adalah Nick Fujicik ya. Jadi beliau adalah seorang pembicara ya, motivator, public speaking, dan macam-macam. Dan saat ini skopnya sudah mendunia dan apa namanya, pembicara motivasi pertama ya. Bayarannya sangat mahal. Meski kita melihat dengan keterbatasannya secara kasat mata, dengan apa namanya, mata yang normal, bahwa beliau ketika kita melihat nalar kita secara normal, beliau tidak mungkin menjadi seorang pembicara handal dengan tubuhnya seperti itu. Namun ketika dia merasakan bahwa ada yang ingin dia bagi, potensi yang dia miliki, dia bisa mencapai itu. Ya. Bahkan skopnya sudah mendunia. Dan sekarang bukan dengan keterbatasan fisik yang dia miliki, dia juga sudah memiliki keluarga yang dia memiliki. Ya, jadi yang namanya keterbatasan, garis bawahnya, keterbatasan bukanlah hal yang membuat kita kemudian menjadi alasan untuk tidak menggerakkan potensi yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kirim lagi ya. Saya coba. Yang kedua,
Recording in progress. Kita lihat ya. Ada yang melihat? Ada yang mengenal foto tersebut? Pasti sudah mengenal semua ya. Juna, Sir. Ya. Ada yang tahu nama aslinya? Ya, silakan di closing. Nah, ya tentu kalau Senior John ya Ren Pandey. kalau langsung di closing tentu langsung kelihatan ya. Baik. Ya, Sir. Baik, ya itu adalah yang biasa kita kenal supaya lebih mudahnya saja adalah Chef Juna. Beliau adalah salah satu dewan juri Master Chef di salah satu stasiun televisi yang berkali-kali. Ya mungkin kalau kalian atau rekan-rekan Bapak Ibu adik-adik mencari sekarang biodata beliau tentu akan muncul. Tapi saya akan bertanya sesuatu hal. Mungkin ada yang di sini mengetahui tanpa melihat Google, mengetahui bahwa sebenarnya Chef Juna ini awalnya sebenarnya seperti apa sih? Ya, dia apa namanya? Jurusan yang dia tekuni di awal itu seperti apa? Tidak ada yang bisa berkata. Tentu kalau langsung browsing kelihatan ya, langsung keluar Z gitu. Apa ya? Boleh. Silakan. Chef Juna ini apakah awalnya menjadi seorang cleaning service atau menjadi seorang bekerja di kantoran atau bagaimana? Dia jurusannya apa? Boleh. Silakan. Ya. Pas saya searching Sir di Google, dulunya katanya Chef Juna itu seorang pilot, Sir. Ya, baik. Jadi Chef Juna ini adalah seorang sekolah penerbangan ya. Jadi awalnya itu bukanlah seorang chef yang kita kenal sekarang. Dia adalah seorang yang dia ingin menggali potensinya di dunia penerbangan. Dia sudah memiliki lisensi pilot, kemudian apa namanya? Baik, silakan Pak Desi. Terima kasih sudah hadir. Baik, lanjut. Kemungkinan ya, dan saya yakin besar bahwa kenapa Chef Juna ini mungkin menarik diri dari dunia penerbangan karena dia merasakan bahwa potensinya bukan di situ. Ya, potensi yang paling besar mungkin dia bisa gali adalah dari dunia hospitality. Seperti itu. Dan kelihatan sekarang dari dunia hospitality inilah dia lebih melejit, dia lebih bisa mengeksplor apa yang ada dalam diri. Seperti itu. Dan kalau ketika teman-teman melihat biografinya atau mungkin sering muncul di TV, ya pasti dia akan ceritakan seperti itu. Buatnya saya adalah seorang sekolah Pak, menjadi seorang pilot seperti itu, sekolah penerbangan. Ya, seperti itu ya. Itu contoh yang sangat konkret, yang sangat nyata, yang bisa kita lihat di dalam keseharian kita. Seseorang yang ternyata melihat dalam dirinya potensi yang dia miliki, tentu dia akan menggali lebih jauh seperti itu. Selanjutnya, dan ini yang terakhir gambarnya mungkin karena tidak bermasalah ya. Saya kirim lagi. Terakhir. Ya. Ada yang bisa menebak siapakah dia? Ya. Akang Dedi. Akang Dedi ya. Ya. Ada yang bisa menebak bahwa
Deddy Corbuzier ini awalnya sebagai seorang apa? Pesulap. Pesulap. Baik, luar biasa. Reski Awalia. Yang lain? Sebagai seorang apa? Seorang bocah, Sir. Saat masih kecil. Ya, dia di dunia pekerjaannya memulai dengan bagaimana? Ternyata pesulap. Nah, yang lain? Ya. Jadi dari Corbuzier ini, ya, mau closing silakan. Awalnya kita melihat karirnya adalah seorang mentalis, kemudian menjadi pesulap, kemudian menjadi selanjutnya meninggalkan dunia persulapan, kemudian masuk ke entertain ya, kemudian menjadi presenter ya di hitam putih, kemudian dan terakhir adalah dia menjadi seorang YouTuber ya, dan disitulah dia sangat mendapatkan pundi-pundi keuangan yang sangat besar. Nah, apa yang bisa kita petik dari seorang Deddy Corbuzier? Ternyata dia sangat menyadari bahwa seorang Deddy Corbuzier ini, satu orang ini memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nah, bukan hanya mentalis, kemudian pesulap dan lain-lain, maka dia sudah menjadi pesulap nomor 1 ya. Kemudian ternyata dia bisa juga menjadi seorang presenter. Kemudian dia bisa juga dan terakhir ini menjadi seorang YouTuber dalam podcastnya itu. Tentu dia menyadari bahwa di dalam otaknya ini mungkin saja masih ada potensi yang bisa dia gali dan potensi itu menjadi pundi-pundi keuangan yang bisa dihasilkan. Itu yang paling yang bisa saya petik pelajaran dari seorang Corbuzier ini. Tentu ketika kita menarik dengan kepada diri kita, tidak jauh beda. Tinggal kita bagaimana melihat, sadari diri kita bahwa apa sih sebenarnya yang saya, potensi apa yang bisa saya gali dalam diri saya. Mungkin seseorang hanya memiliki satu potensi, atau bahkan 2 atau bahkan lebih banyak, seperti seorang dari Corbuzier. Ya, seperti itu. Itu ya. Jadi 3 orang ini saya cukup untuk sebagai awal untuk bagaimana melihat bahwa ternyata potensi yang ada dalam diri kita itu sangat besar, dan beberapa dari kita adalah bisa menghasilkan potensi yang bukan cuma satu, tapi memiliki potensi yang banyak dan bisa digali dan bahkan menguntungkan, bisa menjadi menghasilkan pundi-pundi keuangan karena potensi tersebut. Ya, seperti itu. Ini karena kendala teknis ya, saya kurang tahu, biasanya normal saja. Mungkin sampai di situ saja ya, sebagai awal ya. Saya sudah bicara 30 menit ya. Jadi saya ingin kita selesai sebentar, jam 9 maksimal ya. Saya ingin sekarang bagaimana rekan-rekan melihat atau berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau berbagi atau mungkin kalau ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan tadi, boleh disampaikan pada sesi kali ini. Saya kembalikan dulu ke James Armin yang terhormat, yang sangat hebat. Silakan. Baiklah, Sir. Terima kasih kesempatannya. Oke, teman-teman. Baiklah, sudah dijelaskan materi yang sangat luar biasa sekali tentang potential drive atau potensi diri kita. Nah, barangkali di antara teman-teman audiens ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya tentang potensi diri kalian. Nah, silakan diaktifkan mute-nya yang ingin bertanya ya. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman? Melalui kolom chat juga boleh. Ya, bisa langsung ditulis aja ya di kolom chatnya. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk mengetik. Ya, jadi santai saja ya. Kelas ini sengaja Santai ya, teman-teman. untuk berbagi cerita,
Sir, kalau moderator bisa juga bertanya, Sir. Boleh, boleh. Silakan. Saya Ya. mau bertanya, Sir. Mau pertanyaan, Sir, ini, Sir. Silakan. Baiklah, terima kasih, Sir. Kan begini, Sir, sebelum saya masuk di Parahikmah ini, di kampus saya dulunya seorang yang sangat pemalu, Sir. Di SMA, di SMP, dan SD saya tidak memiliki banyak teman, karena saya merasa saya tidak layak berteman, Sir, sama teman-teman yang ada di kampung saya. Kemudian, setelah masuk SMP, SMA, juga begitu, Sir, sama. Saya selalu di pojok sudut kanan ketika masuk di kelas. Dan saya sangat pendiam sekali, Sir. Nah, kemudian masuk di Parahikmah di kampus ini, saya sadar bahwasanya kenapa ya saya seperti ini. Kalau terus-terusan seperti ini, saya tidak akan berkembang dan tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Oleh karena itu, saya mulai mencoba, Sir. Tapi di awal-awal saya mencoba untuk bergaul, mulai berbicara dan mulai berinteraksi dengan sesama manusia yang ada di bumi ini. Saya merasa ada hal-hal baru gitu saya dapat, kayak apa gitu, keberanian dan ketegasan untuk berbicara dan seterusnya. Jadi menurut saya potensi diri itu adalah ketika kita berani, Sir, untuk berbicara dan memulai. Tapi bagaimana, Sir, menurut kita kalau misalkan saya anggap potensi itu adalah mudah, karena dengan usia muda ini kita merasa bahwasanya kita bisa lebih lebih mudah dan lebih bisa daripada orang-orang yang sudah tua gitu, Sir. Jadi apakah mudah termasuk potensi diri yang dimiliki oleh manusia, Sir? Dan bagaimana caranya supaya anak-anak muda itu, Sir, bisa dan berani untuk membuka, Sir, membuka diri gitu kepada lingkungannya dan bisa lebih baik lagi. Ya, gitu, Sir. Baik, terima kasih ya. Luar biasa. Ya. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian ada pertanyaan di dalam juga. Baik. Ya. Ini sangat luar biasa tentunya, dan saya sangat apresiasi kepada Armin bahwa cepat untuk menyadari akan potensi yang dia miliki. Ya. Tentu ketika mungkin tadi ceritanya SMP, SMA selalu duduk di pojok dan lain kurang pede ya, seperti itu, kurang percaya diri, dan itulah yang mungkin membuat potensi itu tidak bisa keluar, tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, ketika mulai masuk di kampusnya, disitulah dia menemukan sebuah arah, sebuah jalan keluar untuk bagaimana mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah usia muda itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Tentu ya, ketika kita berbicara tentang usia, saya sangat apresiasi kepada teman-teman di sini di grup ini terkhususnya yang sangat antusias ya, menggali, ingin mencari pengetahuan lebih selain yang didapatkan di bangku perkuliahan, termasuk Armin ini. Ya, dalam usia muda yang tadi disinggung tentang usia muda memang tentu sangat memiliki pengaruh yang besar ya. Jadi jangan sampai kita terlambat ketika kita sudah umur 40 atau 50 baru kita sadar bahwa ternyata di usia muda saya seharusnya saya harus begini, langkah saya begini. Ya, itu dia. Makanya memang sangat betul yang dikatakan oleh Armin tadi bahwa usia itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap potensi yang kita miliki. Janganlah kita terlambat untuk menyadari bahwa ternyata yang ada di dalam diri kita ini adalah potensi yang sangat besar. Bukan hanya satu, mungkin 2 atau 3 atau bahkan lebih. Ya, seperti itu. Mungkin bisa jadi kita berada pada jurusan yang pendidikan contoh, tapi kita juga bisa mengembangkan diri kita pada hal-hal yang berbau teknik atau berbau sains atau yang memiliki kaitannya dengan ekonomi atau hukum. Bisa jadi ya, seperti itu. Cobalah, makanya dari sinilah kita menggali, sadari diri kita bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar dan sangat luas. Ya, seperti itu. Armin ini adalah satu contoh, nah mungkin ceritanya banyak Armin yang lain yang
ketika ditanya seperti ini atau berbagi cerita itu memiliki cerita yang sama. Dari awalnya dari tidak bisa menjadi bisa dan sekarang menjadi luar biasa di dalam lingkup kampus seperti itu. Usia muda memang sangat penting ya, sangat penting dalam mengembangkan potensi yang kita miliki. Jangan menunggu bahwa nanti sudah dewasa atau menunggu tua kemudian baru kita menyadari bahwa ternyata dalam diri kita ada potensi yang bisa kita kembangkan di usia muda. Seperti itu. Gali apapun itu, cari apapun itu. Jangan bilang bahwa saya adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya mau di semua adalah kegiatan saya adalah menjadi guru bahasa Inggris. Boleh, itu sangat luar biasa, boleh. Tapi pesan saya coba untuk mengembangkan keluar daripada skop atau lingkup tersebut, cari potensi apa yang bisa kita buat, potensi apa yang ada dalam diri kita selain daripada menjadi seorang guru bahasa Inggris itu. Bisa jadi kita menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang politisi. Betapa banyak sekali ya seorang yang sudah terkenal kemudian juga menjadi seorang pengusaha, mencari usaha sampingan. Ya, usaha sampingan itu atau usaha jual-jualan yang sampingan itu sebenarnya kalau kita melihat itu adalah potensi dia. Bagaimana dia seorang contoh menjadi pegawai di sebuah kantor. Pulang dari pegawai dia menjadi seorang pengusaha. Jadi dia langsung bekerja sampai malam dan lain-lain. Itu adalah potensi yang dia miliki. Dia bisa mengatur 2 pekerjaan dalam satu hari dan bahkan lebih mungkin bisa sambil jualan online dan lain-lain seperti itu. Tanpa mengganggu dan tanpa tumpang tindih satu sama lain. Itulah makanya mulai dari sekarang kita harus sadari bahwa potensi yang ada dalam diri kita itu sangat banyak, sangat luas. Contohnya adalah Armin sampaikan. Mungkin begitu ya, silakan. Mungkin ada yang tambahkan. Baik, Sir. Terima kasih banyak, Sir. Yang lain silakan boleh. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan ditulis saja ya di kolom chatnya kalau tidak mau berbicara. Ya, jadi mumpung usia muda, Armin ini mungkin 19 ya. 20, Sir. 50 kelihatannya 13 tahun ya. Jadi berapapun usianya, saya mengajak kepada rekan-rekan yang ada di Zoom ini sadari dengan cepat kita harus mengeluarkan potensi apa yang kita miliki. Apalagi masih umur mahasiswa, umur 20, umur 30 itu sangat luas ya, sangat bagus untuk dikembangkan potensi. Sadari, jangan terpaku pada jurusannya. Seperti itu. Iya. Jangan terpaku. Saya jurusan ekonomi, tapi saya tidak bisa di bahasa Inggris. Bisa saja. Ya, betapa banyak orang yang beda jurusan itu juga bisa ahli dalam suatu hal. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Jadi, Sir, pada umumnya ini anak-anak yang sekarang ini di negeri ini, Sir, tentunya di Indonesia, kebanyakan mereka itu terfokus sama apa yang orang lain katakan, Sir. Nah, makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, contohnya berbicara gitu, dan kita malu untuk dikatakan jelek sekali ini atau bagaimana ini. Nah, dan kendala sekarang, Sir, kendala anak-anak muda untuk berbicara, untuk bergerak, yaitu apa yang orang lain katakan, Sir. Mereka sangat memperhatikan apa yang orang katakan, Sir. Jadi kira-kira, Sir, bagaimana, Sir, caranya untuk menghilangkan penyakit ini? Karena termasuk penyakit ini, Sir, memikirkan yang orang lain katakan. Jadi itu kan yang termasuk kendala untuk bisa bergerak dan bisa berinteraksi gitu, Sir. Bagaimana, Sir, menurut Pak? Baik, terkait dengan pernyataan atau pengaruh daripada apa yang orang lain katakan. Mungkin maksudnya di sini orang yang orang lain katakan tentang Anda dengan hal yang buruk. Tentu kalau dengan hal yang baik, tentu Anda harus menerima itu. Yes, ya. Anda harus seperti ini, Anda harus mengembangkan potensi Anda. Tentu itu harus Anda terima. Tapi mungkin yang tadi disinggung oleh Armin adalah hal yang negatif yang dikatakan oleh orang lain. Itu mungkin yang kita tidak bisa menerima secara utuh dan kita harus mengelola dengan baik. Tentu ya sangat berpengaruh. Tapi kalau saya usulkan
silahkan pilih-pilih mana informasi mana atau perkataan mana yang bisa Anda jadikan sebagai acuan dan mana yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Contoh, belajarlah untuk tadi disinggung tentang bagaimana membuat keputusan. Nah, ini sangat berkaitan tadi karena penjelasan saya agak cepat, saya percepat jadi tidak terlalu mendalam. Nah, inilah yang disebut dengan belajar bagaimana memilah-milih sesuatu perkataan, buat keputusan. Saya harus seperti ini. Saya ketika ada kelompok-kelompok si A dan kelompok si B, seharusnya saya tidak masuk ke B dan saya juga tidak masuk ke A. Saya harus berjalan lurus sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Contoh. Sehingga ketika ada perkataan-perkataan yang lain yang tidak gini, abaikan saja. Jangan masukkan ke dalam sebuah beban yang sangat dan apalagi mempengaruhi pada kualitas kinerja kita. Tidak seperti itu. Tentu kalau dengan hal-hal yang baik tentu kita harus lebih perhatikan, lebih menentukan. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang negatif, ya sikap kita adalah acuhkan itu, berusaha untuk memutuskan bahwa itu adalah sampah. Kalau bagi saya sih itu bahasa saya. Ketika saya mendapatkan sebuah cemooh atau saya mendengar bahwa orang lain lagi menyudutkan saya, itu saya alhamdulillah sudah mulai untuk menganggap itu adalah bisa dikatakan sampah, ya, perkataan sampah, dan saya tidak perlu untuk memikirkan itu. Masih banyak sesuatu hal yang penting dan sangat besar yang saya harus pikirkan untuk kemajuan saya. Dan ketika saya memikirkan hal-hal yang kurang baik seperti itu, tidak ada waktu. Jadi coba kita mengendalikan diri kita, memilah-milih. Ini informasi ini baik bagi saya. Oke, silakan sini saya ambil. Ini informasi ini kurang baik, buang jauh-jauh. Sebagaimana sampah, buang. Jangan kembali memungutnya. Seperti itu. Walaupun itu masukan dan saran, silakan tampung dan kemudian perbaiki. Ketika itu adalah hanya sekedar gunjingan, hanya sekedar menyudutkan, hanya sekedar menambah bumbu-bumbu yang lain, buang jauh-jauh. Berusaha untuk memilah-milih seperti itu. Apalagi nanti rekan-rekan di sini, mahasiswa, akan terjun ke dunia kerja. Setelah selesai S1, mungkin ada yang sudah selesai di sini S1. Yang sudah terjun di dunia kerja akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Ya, mungkin di satu sisi Anda disenangi, di satu sisi Anda tidak disenangi, dan pasti ada hal-hal yang seperti itu. Tidak ada dunia kerja yang tidak ada juga cobaan, pasti ada banyak cobaan. Namun sikap kita adalah bagaimana memilah-milih informasi tersebut. Apakah informasi tersebut baik bagi kita ataupun informasi tersebut harus kita buang jauh-jauh dan jangan sampai berpengaruh pada keseharian kita terutama. Seperti itu mungkin ya. Ini. Baik, Sir. Nah, ini ada pertanyaan dari Nasser. Katanya, Sir, ya. bagaimana menurut Sir, yaitu jika seseorang yang sadar memiliki potensi dalam dirinya, namun karena adanya larangan dari orang tua dan dorongan untuk tidak terlalu serius dalam potensi tersebut, sehingga membuat orang tadi merasa bodoh amat dengan potensi yang dia punya. Apakah peran orang tua dalam hal ini bisa dikatakan salah, Sir? Baik, kalau saya adalah buktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda bisa di hal tersebut. Contoh, jadi ketika mungkin orang tua membatasi, oke, itu kan Anda harus Anda harus mendengarkan itu. Oke, mungkin ketika posisi orang tua Anda mengatakan hal tersebut, Anda memang disuruh untuk fokus kepada perkuliahan. Contoh, saya umpamakan yang bertanya ini adalah seorang mahasiswa. Kemudian ketika orang tuanya masih memiliki kesanggupan untuk membiayai, contoh, dia hanya disuruh untuk fokus belajar dan belajar tanpa ada kegiatan lain, itu wajar saja, ya, dan Anda harus ikuti. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda harus tidak dibatasi, ya, tidak boleh terkungkung dengan hal seperti itu, cobalah Anda membuktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda layak untuk potensi tersebut selain daripada jurusan yang ada. Ya. Betapa banyak ketika seorang di audisi talenta itu, apa alasan Anda ketika datang ketika ditanya apa alasan Anda mengikuti ajang ini? Ya.
sangat banyak yang jawabannya adalah ingin membuktikan bahwa ingin membuktikan kepada semua orang, ingin membuktikan kepada orang tua, ingin membuktikan kepada saudaranya bahwa saya bisa di bagian ini, saya bisa bernyanyi, saya bisa memainkan alat musik, saya bisa seperti ini, ya seperti itu. Padahal kita tidak mengetahui bahwa dia latar belakangnya adalah dari mungkin dari sarjana apa, tapi dia alasannya seperti itu, ya ingin membuktikan kepada orang tua begitu. Jadi jawabannya adalah cobalah membuat suatu hal yang bisa membuktikan kepada orang tua Anda. Tentu bukan dengan segera ya, mungkin setelah lulus atau bagaimana beberapa tahun ke depan. Buktikan bahwa Anda juga layak untuk di potensi tersebut. Jadi coba bikin sebuah terobosan atau sebuah hal yang bisa orang tua Anda melihat. Tentu kalau kita dalam skop mahasiswa, karena ini masih berada dalam kuasa orang tua, masih menjadi tanggung jawab orang tua, tentu orang tua akan membatasi dan akan melihat anaknya akan seperti apa, seperti itu ya. Tentu kalau Anda sudah selesai, kemudian Anda masuk ke dalam dunia kerja Anda sendiri, apalagi sudah punya keluarga, disitulah Anda merasakan betul-betul yang namanya potensi yang harus digali. Mungkin seperti itu ya. Apakah peran orang tua dalam hal ini bisa dikatakan salah? Tidak salah sama sekali. Hanya mungkin kondisinya Anda sekarang lagi di bawah masih posisinya sebagai mahasiswa dan masih harus mengikuti apa yang betul-betul diarahkan oleh orang tua. Dan orang tua juga sadar bahwa Anda masih harus diarahkan karena belum selesai kuliah, kemudian belum berkeluarga dan lain-lain. Tapi ketika Anda sudah selesai kuliah, kemudian berkeluarga, di situ adalah peran penting orang tua sudah mulai dibatasi. Karena Anda dituntut untuk mandiri, seperti mencari kehidupan sendiri, keluarga sendiri, dan seperti itu ya. Jadi posisinya tidak ada yang salah, orang tua tidak salah dan lain segala macam. Keadaannya yang masih belum. Jadi mulai dari sekarang masih posisinya sebagai mahasiswa, contoh, carilah ya sudah bisa dipancing ya, ditanyakan dengan dirinya, oh kedepannya saya seperti ini, kemudian saya akan jadi seperti ini, pagi saya akan kerja di kantor, kemudian pulang sore sampai malam saya akan mengelola usaha laundry saya, atau mengelola butik saya, atau mengelola apa. Itu yang harus dipikirkan, seperti ditanyakan kepada diri Anda masing-masing. Silakan mungkin untuk masyarakat. Yang berbagi cerita juga boleh ya. Baiklah teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman, manfaatkan kesempatan ini ya untuk berbagi cerita. Saya Pertanyaan juga boleh. Oke, silakan Claudia. Silakan. Sebelumnya minta maaf tidak bisa menyalakan kamera karena Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia. Sekarang saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pertanyaan saya, apa saja contoh usaha konkret yang dapat dilakukan sehari-hari agar dapat meningkatkan kemampuan yang kita miliki? Terima kasih. Boleh langsung dijawab saja, Sir. Baik, bentar saya catat ya. Usaha yang mampu meningkatkan potensi ya. Ini usaha aja. Saya terbayang dua usaha. Usaha yang bisa menghasilkan keuangan, kemudian usaha seseorang untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi mungkin bisa diperjelas dulu kalau dia usaha yang mana di sini. Karena ini jawabannya akan beda. Ya, kemampuan untuk meningkatkan usaha untuk meningkatkan kemampuan atau bakat yang kita miliki. Oh, oke. Jadi bukan untuk usaha mencari keuangan ya. Baik.
Salah satu yang sangat konkret yang bisa kita lihat adalah Anda mengikuti Zoom kali ini. Dengan Anda mengikuti Zoom kali ini, yang pertama mungkin bisa mulai bergerak hatinya untuk mencari potensi yang ada pada diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cobalah Anda mencari untuk keluar daripada yang selama ini Anda geluti. Ya, mencari potensi lain. Dengan mencari potensi lain itu akan membuat kita mencari hal baru, mencari tantangan yang lain, mencari aktivitas lain, atau mencari apa. Cobalah. Ya, jangan, makanya di dunia kerja itu saya sampaikan di training bahwa Anda harus mencoba. Ketika jangan pernah takut untuk mencoba. Ketika Anda jatuh, bangkit kembali dan coba kembali. Itu yang kadang di dunia pekerjaan yang saya sampaikan di berbagai training bahwa ketika Anda jatuh, jangan lama untuk jatuh. Artinya jangan takut untuk bangkit kembali. Seperti itu. Jatuh bangkit lagi. Cobalah di bidang lain, cobalah di usaha lain seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama adalah seperti itu, mengikuti Zoom, mencari pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya adalah Anda bisa mencari legalitas contoh ya, Anda berada pada pekerjaan yang menuntut untuk harus mengemudi, contoh. Berarti Anda harus punya legalitas atau punya izin untuk mengemudi, contoh ya. Jadi mencari sebuah legalitas di dalam kompetensi yang kita miliki itu sangat penting. Jadi bukan hanya Anda memiliki usaha restoran, berarti Anda harus memiliki izin untuk restoran tersebut. Jangan hanya membuat restoran kemudian tidak ada izin. Itu ya. Jadi coba cari untuk legalitas. Nah, untuk save-nya untuk untuk yang Anda pekerjakan, minta legalitasnya. Anda pernah bekerja di mana? Coba mana ijazahnya, mana sertifikatnya, dan lain-lain seperti itu. Itu yang ketiga. Selain harus mencari ilmu yang banyak ya, mencari informasi, mengikuti pelatihan, mengikuti training, itu akan sangat membantu. Itu akan sangat membantu di dalam mengembangkan potensi yang Anda miliki. Jangan terpaku pada satu kegiatan. Cobalah mencari kegiatan yang lain sehingga tidak berada pada posisi yang membosankan. Kadang ketika kita berada pada posisi yang membosankan itu karena kita selalu berada dalam keadaan satu kebiasaan. Saya selalu terbiasa untuk di depan laptop mengerjakan proposal, mengerjakan pekerjaan kantoran dan lain-lain. Itu kadang cepat bosan, cepat dalam posisi tidak nyaman. Cobalah seketika selain di depan laptop, Anda juga mungkin contoh ya berada di depan HP atau di depan tempat lain yang bisa membuat suasana Anda dan potensi Anda berkembang seperti itu. Jadi cobalah dengan hal yang baru. Ini ada yang mengatakan titik jenuh ya. Ya, titik jenuh itu memang berada karena seperti itu ya. Hanya terpaku pada satu poin pekerjaan atau kebiasaan. Ya, jadi saran saya coba untuk mencari poin yang lain atau kebiasaan lain, pekerjaan lain yang bisa Anda gali potensinya seperti itu. Jadi poin yang paling penting adalah dari pertanyaan Claudia ini adalah usaha meningkatkan potensi adalah mengikuti atau mencari dengan aktif ya, mencari dengan aktif pelatihan-pelatihan atau informasi-informasi yang menunjang untuk potensi yang dimiliki. Contoh, dia sangat ingin mengembangkan potensi yang dia miliki di bidang busana. Cari mungkin kalau punya sedikit dana, ikuti trainingnya, ikuti pelatihannya. Kalaupun tidak, cari informasi yang bisa digali tanpa mengeluarkan uang. Contoh, mengikuti Zoom ini. Ini kan tidak berbayar ya, kita tidak akan pungut biaya untuk mengikuti Zoom ini. Saya ingin berbagi apa yang saya miliki. Kalian juga yang ingin berbagi silakan
nanti berbagi apa yang kalian miliki. Itulah fungsinya grup ini. Zoom-nya saya sediakan, silakan kalau memiliki ini kita dengarkan seperti itu. Karena dengan berbagi itulah banyak informasi yang kita bisa terima, dan informasi itu kita gali, kita beri masukan kepada diri kita, kemudian kita gali, kemudian kita keluarkan menjadi potensi yang bisa kita kembangkan dan bahkan menghasilkan pundi-pundi keuangan seperti itu ya kalau dia ya. Nah ini Sir, masih ada yang bertanya Sir ini. Silakan, boleh. Kita maksimal Nadira. sampai 9. Dan Nadira katanya Sir, bagaimana motivasi diri kita untuk melakukan potensi kita dalam belajar? Karena biasanya saya merasa ada titik jenuh dari Nadira. Ya Sir, langsung dijawab saja. Bagaimana motivasi diri kita untuk melakukan potensi kita dalam belajar? Karena biasanya saya merasa ada titik jenuh. Terima kasih atas kesempatan. Baik, ini terkait dengan belajar ya. Titik jenuh dalam pelajaran. Saya sering sampaikan bahwa itulah gunanya kita mencari sesuatu mencari sesuatu hal yang tidak biasa, yang baik-baik ya. Jadi contoh ya, kita berada pada titik jenuh, tadi disampaikan merasa ada titik jenuh. Titik jenuh ini karena kita selalu mengerjakan hal yang berulang dan tidak ada perkembangannya. Ya, itu garis bawahnya, tidak ada perkembangannya. Selalu mengulangi pengetahuan, tapi tidak ada perkembangannya. Akhirnya berada pada titik jenuh. Nah, cobalah untuk mencari contoh ya di dalam pelajaran. Saya tidak terlalu tahu banyak tentang pendidikan karena saya bukan orang pendidikan, saya anak hukum. Ya, contoh selalu mempelajari tentang matematika, contoh ya. Tentang matematika ini sudah banyak pelajaran yang masuk ke otaknya dan lain-lain segala macam, tapi belum ada perkembangannya sama sekali. Untuk itu, cobalah mencari contoh yang pertama adalah mencari pengetahuan baru selain di dalam kelas. Bisa dicari di internet, di laptop, di HP, bandingkan dengan apa yang kalian dapatkan di kelas. Seperti itu. Mungkin bisa jadi beda atau sama. Jadi kemudian cari yang pertama, yang kedua adalah carilah seorang mentor seorang guru yang lain selain daripada yang kelas. Mungkin bisa jadi senior kalian atau teman kelas kalian yang bisa memberikan pandangan lain terhadap matematika tersebut. Seperti itu. Jadi terkadang memang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mendalami sebuah pekerjaan, mendalami sebuah aktivitas yang sama dan tidak berkembang dari setiap harinya, setiap pekannya, pasti ya itu tentu akan mengalami titik jenuh. Makanya improvisasi di dalam belajar, di dalam mengajar itu sangat dibutuhkan. Kalian ini adalah mungkin di sini ada jurusan pendidikan, mungkin nanti akan menjadi seorang pendidik, seorang guru. Berikanlah sebuah improvisasi di dalam mengajar kalian, contoh ya, ataupun di dalam nanti kalian bekerja di sebuah perusahaan seperti itu, supaya apa yang kalian alami dulu itu tidak dialami lagi oleh adik-adik kalian seperti itu ya. Oke, baiklah Sir, terima kasih. Masih ada Sir satu pertanyaan Sir. Boleh. Dari Ramadin Dwi Adiansyah, katanya apakah potensi diri dalam kita bisa kita keluarkan atau kembangkan ketika kita berada dalam kondisi tertentu, seperti mengambil keputusan atau potensi tersebut dapat kita kembangkan ketika kita memulainya dari sekarang. Dari Ramadin. Ya Sir, boleh langsung jawab Sir. Baik, potensi dalam diri kita bisa kita keluarkan atau kembangkan ketika kita berada dalam kondisi tertentu. Seperti pengambilan keputusan atau potensi tersebut dapat kita kembangkan ketika kita mulainya dari sekarang. Dua-duanya betul ya. Tadi sebenarnya sudah masuk semua di materi saya, nanti saya akan kirim setelah ini. Jadi yang pertama adalah pengambilan keputusan ketika berada dalam untuk mengambil keputusan. Ya, tadi sudah saya jelaskan yang mungkin tadi kan kendala teknis ternyata tidak kelihatan. Belajar mengambil keputusan. Tadi kan saya sudah singgung ya.
Makanya tadi saya jelaskan bahwa salah satu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki adalah dengan cara melihat ketika apakah kita sudah bisa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan atau tidak. Betapa banyak ya, bahkan kita bisa lihat di dalam keseharian kita, saya ngikut saja, saya harus bertahan dalam ini karena saya kemampuan saya seperti ini. Ada juga yang lain, saya ngikut saja, saya ngikut dengan ini, saya ingin ikut dengan ini. Atau ada juga yang bimbang, aduh saya kemana ya, saya bingung, saya tidak tahu mau mengambil keputusan seperti apa, saya bingung mau mengerjakan ini, bingung. Akhirnya tidak bisa jalan seperti itu. Nah ini ya, mengambil keputusan ini memang kadang mempengaruhi yang namanya potensi yang kita miliki. Kemudian yang kedua tadi disinggung adalah ketika kita mulainya dari sekarang, yes, kalau Anda harus setelah mengikuti Zoom ini, Anda harus berpikir, tanya pada diri Anda sendiri bahwa apa yang saya miliki, potensi apa yang saya miliki di dalam diri saya. Ya, saya berpotensi untuk mendirikan sebuah perusahaan, saya berpotensi untuk menjadi pegawai, dan persiapkan dari sekarang. Jangan menunggu nanti setelah selesai. Setelah selesai sarjananya atau ininya, itu sudah action, sudah dunia nyata yang Anda hadapi. Anda bisa persiapkan dari sekarang. Ya, apalagi masih muda ya, tadi disinggung oleh admin, masa muda itu memang waktunya untuk mempersiapkan diri. Seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, dapat kita kembangkan untuk memulainya dari sekarang, yes, sangat penting. Saya saja itu baru menyadari potensi betul-betul untuk dikembangkan itu kurang lebih 10 tahun, belum sampai 10 tahun ini. Jadi ada banyak memang yang kita bisa gali di dalam diri kita seperti itu. Tentu teman-teman juga banyak, dan nanti hasilnya akan berbeda-beda. Ada yang suka di busana, ada yang suka di usaha, ada yang suka di perhotelan dan lain sebagainya. Silakan kembangkan menurut kemampuan Anda sendiri. Mungkin begitu ya. Masih ada? Oke, Sir, terima kasih, Sir, telah menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan oleh para audiens. Bagaimana teman-teman, audiens, masih ada yang ingin bertanya? Kita masih memiliki waktu 15 menit ya. Ya, boleh. Ayo, silakan yang lain mungkin bertanya, Teman-teman. mungkin berbagi informasi, ya, berbagi pengetahuan, bagaimana mengembangkan potensinya, bagaimana memotivasi dirinya. Sir, saya ada tambahan sedikit, Sir. Boleh. Sir, jadi begini, ketika kita dihadapkan oleh suatu atau dua pilihan, nah itu kan termasuk kesempatan, Sir, opportunity. Nah, kebanyakan teman-teman atau orang-orang sekarang ini, Sir, lebih mementingkan bagaimana saya harus mendapatkan kesempatan yang baik gitu. Padahal kesempatan itu tidak akan baik ketika kita tidak mengambilnya, Sir. Nah, kira-kira bagaimana Sir itu dapat memberikan kami sebagai audiens ini potensi supaya kesempatan yang kita atau yang kami ambil nanti bisa segera terlaksana dan tanpa berpikir panjang, Sir. Karena kebanyakan orang itu, Sir, pasti memilih-milih atau berpikir dulu sebelum mengambil kesempatan yang ada di depan mata. Padahal kesempatan itu tidak akan datang dua kali, Sir. Nah, mungkin bagaimana tips dari Sir sendiri tentang kesempatan itu? Ya, tentu ketika berbicara tentang kesempatan, namanya kesempatan itu adalah kondisi di mana kita melihat bahwa kondisi itu kita harus ambil, ya, kesempatan. Dan ini kalau kita berbicara dengan potensi, ya, ada seorang yang kalian melihat atau ketemu di suatu tempat yang ketika Anda pikir bahwa orang itu akan menunjang potensi Anda harus ambil. Itu adalah kesempatan Anda. Tanya dia, dekati dia, dan minta waktunya dan lain sebagainya. Itu adalah kesempatan.
tadi yang disampaikan oleh Armin adalah kesempatan kedua ya. Betul. Bisa kita mendapatkan kesempatan kedua, tapi kualitasnya tidak bakalan sama dengan yang pertama. Seperti itu maksudnya. Jadi mungkin akan ada penawaran selanjutnya, tapi tentu mungkin apa yang ditawarkan dengan pertama itu mungkin agak sedikit berbeda. Mungkin ada poin-poinnya sama, tapi mungkin dengan keadaan yang berbeda, dengan poin-poin yang berbeda, itu ya seperti itu. Jadi memang terkait dengan kesempatan ini kita harus betul-betul mengetahui dengan baik. Mendapatkan kesempatan itu tidak mudah, tidak mudah tentu. Setelah kita menimbang apa baiknya, apa buruknya, apalagi dihadapkan dengan dua kondisi tadi disampaikan oleh Termin ini, ya, dia satu sisi saya harus begini, sisi lain saya harus begini. Disitulah pertimbangan yang baik. Itu kalau untung kalau tidak bertemu ya di dalam satu waktu. Tapi kalau bertemu dengan satu waktu, tentu disitulah sikap kedewasaan dalam mengambil keputusan sangat penting. Ya. Dan jangan ketika sudah mengambil keputusan jangan pernah menyesali, karena Anda sudah mempertimbangkan dengan baik-baik. Cara mempertimbangkannya bagaimana? Minta pendapat temannya, minta pendapat dosennya, minta pendapat penasehat akademiknya, minta pendapat orang tuanya. Saya ingin begini, saya ingin begini. Tolong pertimbangkan. Ada potensi saya di sini, tapi saya juga ingin seperti ini. Nah, dipertimbangkan sebagaimana yang saya katakan tadi. Silakan memberi masukan. Tadi sudah disinggung ya, poin-poinnya adalah menerima masukan dan saran. Silakan tanya ke temannya, Sir atau Pak, saya mau begini, bagaimana menurut Anda? Tapi di sisi lain saya begini, silakan minta pendapat teman-teman yang ada di sini, minta pendapat teman-teman atau dosennya, penasehat akademiknya, supaya ada pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita dan kita bisa memutuskan dengan segera dan jangan pernah menyesal ketika sudah dilakukan seperti itu. Aduh, saya menyesal ya kemarin kenapa saya ambil begini. Padahal sudah dimusyawarahkan, sudah dipertimbangkan yang baik. Mungkin itu belum waktunya belum saatnya belum tepat untuk mungkin kesempatan belum bisa diberikan kepada Anda. Karena jangan pernah menyesal ketika Anda sudah mengambil keputusan yang Anda sudah pertimbangkan baik-baik. Jangan, kalau Anda ada sedikit penyesalan, oke lah, penyesalan 5 menit. Setelah itu keluar dari penyesalan itu bangkit kembali. Itu. Dan memang kadang kalau ada kita menghadapi penyesalan, memang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia. Penyesalan itu kadang memang sudah biasa datang, ya. Tapi ketika kita berada dalam posisi itu, cepat keluar dan bangkit kembali. Jangan terlalu berminggu-minggu, berbulan-bulan kita menyesal. Ya, penyesalan boleh 2 menit, 3 menit sampai 5 menit selesai. Kita semangat kembali. Nah, itu yang kadang orang yang terkungkung ya, menyesali 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan masih menyesal. Bahkan sudah lewat waktunya untuk melakukan hal-hal yang besar di kemudian hari. Mungkin begitu ya. Silakan satu lagi mungkin. Oke, Sir, terima kasih. Teman-teman, masih ada kesempatan ini 10 menit. Masih ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi cerita, boleh. Sir, terkait kelas minggu depan itu apakah masih sama jadwalnya atau bagaimana, Sir? Belajar kita ini bisa malam, bisa pagi. Kalau Sabtu Ahad itu lebih baik pagi. Ini saya pilih pagi ini potensi karena saya melihat bahwa ketika ke pagi dengan materi potensi ini mudah dicerna. Ya. Kalau potensi kita kasih dalam siang atau sore atau malam itu susah. Jadi makanya materi potensi ini biasa saya bawakan juga itu saya sering sampaikan pagi tadi. Ya, dan 7.30 itu sudah sangat pagi, jangan sampai masih tiduran ya, apalagi weekend atau segala macam. Ya, weekend itu bukan waktunya untuk tiduran. Tapi pagi-pagi setelah sholat subuh kita istirahat olahraga dan lain, kemudian kita menggunakan materi yang sangat bisa. Jadi nanti bisa malam ya, bisa malam jam 8 malam, bisa tergantung
situasi dan kondisi seperti itu. Bagaimana Sir ini bisa langsung ditutup aja Sir atau Kalau tidak ada lagi masih lanjut? cukupkan ya, karena ini kita santai saja ya. Kalau tidak ada lagi 9 di. boleh. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya teman-teman, silakan. Mungkin Sir bisa disimpulkan aja Sir Dik. Baik. Baru Kalau kita tutup. baik, kalau tidak ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan fokus materi kita pada pagi hari ini adalah yang terkait dengan potensi dan motivasi. Yang pertama adalah potensi. Cobalah untuk mulai dari sekarang, ketika belum menyadari potensi yang Anda miliki, cobalah untuk menanyakan kepada diri Anda sendiri atau berusaha untuk dengan potensi yang Anda sudah miliki, kembangkan itu. Kalau bisa, cari potensi lain. Jangan malu untuk mencari potensi. Ya, meskipun beda dengan jurusan Anda. Digali saja dulu. Tergantung apa yang Anda tekuni nanti setelah selesai atau mungkin selesai S1 atau selesai S2 itu urusan belakang. Ya, pelajari dulu, gali dulu, asah dulu. Ada istilahnya yang biasa sering kita dengarkan diasah, dipukul, ini kemudian nanti terbentuk ya. Seperti itu sangat baik bagi kita. Kemudian motivasi diri masing-masing. Ketika kita tadi ada yang singgung tentang titik jenuh. Titik jenuh oke, tapi 2 menit 3 menit. Ya, jangan berusaha lawan perasaan untuk titik jenuh itu dan bangkit kembali. Ya. Saya juga pernah berada pada titik jenuh, tapi saya kelola emosi dengan baik, kemudian keluar daripada titik jenuh itu. Jangan pernah kalau merasa menyesal akan segala sesuatu, pekerjaan dan lain segala macam, oke, tapi jangan berlama-lama. 2 menit 5 menit penyesalan selesai. Kemudian kita akan mulai hal baru yang mungkin lebih besar, mungkin kesempatannya lebih luas, penghasilannya lebih baik, lebih banyak ketimbang kita harus berada pada titik jenuh, penyesalan dan segala macam. Motivasi diri kita baik-baik supaya kedepannya masih akan terus semangat. Ya, datang kuliah atau datang di sebuah pekerjaan dengan semangat terus setiap hari, itu yang akan, dan itu saya terapkan setiap hari ya, bahwa semangat setiap hari itu tidak pernah kita usahakan jangan sampai surut ya, jangan sampai menjadi kualitasnya itu sedikit. Jadi ketika kita malas, tapi semenit 2 menit seperti itu semangat kembali, bangkit kembali, dan jadikanlah motivasi itu menjadi sebuah acuan untuk menjalani aktivitas bagi kuliah atau pekerjaan atau apa yang bisa Anda lagi bisa menjadi awal untuk menggali potensi yang teman-teman miliki. Saya kira itu saja ya. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita, The Master Trainer of AI Learning Center, Bapak Musafir MH. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di seminar Zoom kali ini. Dan pada intinya teman-teman, kita hidup hanya satu kali, maka dari itu manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan karena kita tidak akan mendapatkan kesempatan yang kedua. Walaupun kesempatan yang kedua datang, itu bukanlah mendapatkan kesempatan, tapi hanya penyesalan saja. Nah, untuk itu saya tutup meeting pada kesempatan kali ini. Semoga next time kita masih bisa bertemu lagi di link yang sama dan di Zoom yang sama. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya, hebat-hebat semua, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Sir. Ya, Terima kasih, Kak. sehat semua ya, sehat semua. Terima kasih, Sir. Bye semua. Terima kasih, Sir. Ya.